warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Ramawati dari kelas 12 PS3. Di sini saya dan Bintang Patricia akan menjelaskan mengenai materi sejarah politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Politik luar negeri suatu negara merupakan strategi dan pedoman dalam melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain di kancah internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan nasional masing-masing pemerintahan. Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia dari mulai berdiri sampai negara baru, era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini. Bidin dalam pengantar politik luar negeri Indonesia tahun 2017 menyebutkan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia telah termanifestasikan dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut ini. A. Indonesia melakukan politik damai. B. Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan investasi atas permasalahan dalam negeri. C. Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dengan ikut serta dan aktif dalam organisasi internasional. D. Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional. E. Indonesia membantu melaksanakan keadilan sosial secara global yang berlandaskan pada piagam PBB. F. Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah. Landasan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dilandasi dengan landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Berikut ini adalah pemaparan dari tiga landasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Landasan ideal. Pancasila merupakan landasan ideal politik luar negeri Indonesia, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia juga harus dijiwai Pancasila dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia telah tersemat pada alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia telah direalisasikan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebijakan masing-masing orde. Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soekarno dari kursi pemerintahan. Rezim Orde Baru identik dengan kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun hingga akhirnya lengser ke Prabon, akhirnya akibat gelombang reformasi 1998. Hubungan diplomatik kurang terjalin dengan baik dengan beberapa negara karena karakter pemimpin dan bangsa begitu kuat dalam pandangan internasional, apalagi dengan faktor power shift usai Perang Dingin yang menjadikan politik di masa itu sangat kuat dan tegas ketika berhadapan dengan dunia luar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bintang Patricia. Perkenalkan, nama saya Bintang Patricia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Susi. Pada masa ini, Orde Baru memfokuskan Indonesia pada pembangunan sektor ekonomi. Hal tersebut berangkat dari pembacaan bahwa faktor-faktor seperti kondisi domestik, modalitas, struktur, dan proses penentuan politik luar negeri adegan utama. Isu-isu domestik yang didominan dan gaya serta pola kepemimpinan politik menjadi sangat berpengaruh terhadap negara pada saat itu. Maka dari itu Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan terkait politik luar negeri Indonesia, diantaranya dengan membantu hubungan baik dengan pihak-pihak Barat ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Pada awal Orde Baru, tujuan utama politik luar negeri Indonesia adalah untuk mobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada adegan domestiknya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Orde Baru.
pada beberapa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Orde Baru, antara lain sebagai berikut: menghentikan konfrontasi dengan Malaysia yang diserukan oleh Soekarno akhirnya dihentikan oleh Presiden RI selanjutnya, yakni Soeharto. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berupaya mengambil kepercayaan dari negara-negara Barat dan membangun kembali perekonomian bangsa melalui investasi dan bangunan dari politik asing. Konfrontasi tersebut berakhir setelah ada Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri memutuskan untuk mendatangi perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat. Pembentukan ASEAN merupakan asosiasi tingkat regional Asia Tenggara yang dibentuk pada 31 Juli 1961. Indonesia terlibat pentingnya dalam proses pembentukan ASEAN pada masa Orde Baru. ASEAN menjadi salah satu barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia difasilitasi perbaiki hubungan dengan RRC sejak Oktober 1967. Hubungan antara Indonesia dengan Republik Indonesia Cina agak kurang harmonis. RRC dinilai punya peran dalam gerakan 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Maka dari itu, setelah Soekarno lengser, Soeharto berusaha memperbaiki kembali hubungan dengan RRC. Hal tersebut dikarenakan Soeharto melihat RRC mempunyai pengaruh krusial dengan politik dunia secara umum dan wilayah Asia Pasifik secara khas. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.